tebus olehnya. Kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, di hari Paskah yang mulia ini, kita memperingati Sang Terang yang bangkit dari kegelapan. Sang Terang yang tidak lagi jauh tetapi dekat. Mari bersama-sama kita nyalakan lilin Paskah, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, sambil mengingat bahwa Sang Terang telah membangkitkan kita dari abu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk
kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Allah Bapa, pemberi kehidupan, terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Umat diundang untuk berdiri. Hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya! Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang dari atas maut dan memperbaharui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya. Kristus telah bangkit. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam sorga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Ia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah, bertekun melakukan kemenangan. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan Tuhanku hidup, takutku lenyap. Ia junjung aku, damaiku tenang. Yesus aku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersama-sama datang kepadamu di tengah-tengah kesukacitaan kami, di dalam kami merayakan kebangkitan Tuhan.
Kami mau bersama-sama memohon hikmat dan penyertaan-Mu, agar kami mampu menghayati kebangkitan Kristus melalui hidup kami yang bertanggung jawab, melalui hidup yang membiarkan kami menjalankan pengutusan Tuhan, membiarkan karya Roh Kudus untuk terus bekerja mendorong dan memampukan kami untuk menjadi gereja yang benar. Karena itu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman, Tuhanlah yang akan melengkapi kami dan menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami kehendak Tuhan dan mengerjakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sabda Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergebuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik.
Bacaan kedua dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sabda Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 1 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 20, ayat 1 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu,
"Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Saudara-saudara, itu adalah ungkapan tradisional yang biasa disampaikan di antara orang-orang Kristen, di antara anggota gereja, di mana kita semua dengan sukacita merayakan kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hari Paskah. Saudara-saudara, saya rasa kita semua sadar dan memahami dengan baik bahwa Paskah adalah salah satu pilar yang sangat penting di dalam nilai kekristenan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya. Karena di dalam peristiwa Paskah inilah kita sungguh-sungguh melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus bangkit, Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dengan kegembiraan, dengan semangat, dengan pernyataan iman yang kuat untuk menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, di mana kita meyakini kebangkitannya dan ketuhanannya, maka saudara-saudara, tema kita ketika berbicara tentang menjadi murid atau menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa tentu di dalam pengertian ini, menjadi yang dikasihi oleh Kristus, oleh Tuhan, yang kita lihat, yang kita ingin percayai dengan sungguh-sungguh, menjadi sesuatu yang sangat logis, yang sangat bisa dipahami dengan baik. Nah, saudara-saudara, saya hanya ingin mengajak kita sejenak untuk melihat tema ini yang tentu sangat kita paham, yang sangat mencerminkan kegembiraan dan kesungguhan kita untuk dekat kepada Kristus, menjadi murid Kristus yang dikasihi. Saudara-saudara, tidak ada yang salah sama sekali dengan ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sejenak tema ini dengan lebih kritis, dengan lebih hati-hati. Saudara-saudara, sekali lagi, menjadi orang, menjadi gereja, menjadi murid Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa itu menjadi sebuah ungkapan yang baik. Kita ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, barangkali hal yang penting untuk kita lihat di dalam tema ini adalah bahwa
kita menjadi sosok yang dikasihi oleh Tuhan. Ada setidaknya 2 hal penting. Subjeknya barangkali memang kita. Saya, kita semua mau menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kata dikasihi, dan tentunya dalam konteks dikasihi oleh Tuhan, itu menunjuk juga kepada sosok Tuhan sebagai subjek yang juga akan mengasihi kita menurut apa yang Ia kehendaki, menurut apa yang Ia inginkan. Karena kita ingin menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita sekarang bisa melihat sesuatu yang penting, karena persoalan dalam kehidupan iman dan dalam kehidupan beragama secara umum adalah ketika kita berbicara kita ingin mengasihi Tuhan dan ketika kita ingin dikasihi oleh Tuhan, tetapi kemudian dia bergerak mengarah kepada bukan soal apa yang Tuhan inginkan, tetapi pada apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita tuntut, apa yang kita harapkan. Bukan lagi berbicara tentang Tuhan sebagai subjek yang mengasihi kita, tetapi berbicara tentang diri kita sendiri. Saya mau menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya mau dikasihi oleh Tuhan seperti apa yang saya inginkan, seperti apa yang saya pikirkan, seperti apa yang saya mungkin harapkan. Saudara-saudara, ketegangan ini sebenarnya nampak di dalam cerita Paskah, di dalam Injil Yohanes pasal 20 yang tadi kita baca. Saudara-saudara, kita melihat sosok Maria Magdalena yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Ia ingin menyatakan diri menjadi murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus tidak lagi dapat ia temukan di kubur, ia menjadi orang yang sangat berduka, sangat bingung, sangat sedih. Berulang kali di dalam cerita Yohanes 20 ia mengatakan Tuhan tidak dapat ditemukan, ia tidak tahu ada di mana. Dan kebingungan itu menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa. Saudara-saudara, Yohanes 20 ayat 17 dan 18 menjadi sesuatu yang menarik di sini. Karena menjadi nampak bahwa ada ketegangan apakah Maria Magdalena akan belajar untuk berbicara dan berpikir serta menyatakan imannya dengan betul-betul mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, atau Maria hanya akan berpikir, berbicara dan bertindak menurut apa yang dia mau dan dia pikirkan. Ketika para malaikat bertanya, bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri kemudian bertanya, maka Maria Magdalena harus belajar untuk melihat dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kalimat yang menarik di dalam ayat 17 ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Maria hanya ingin memegang Tuhan Yesus, menjaga Tuhan Yesus, mempertahankan Tuhan Yesus, mencoba berpikir tentang Tuhan Yesus menurut apa yang dia mau? Atau ia harus belajar untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan mengerjakan apa yang belum tentu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tetapi ia harus lakukan kalau ia mencintai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam Injil Yohanes sudah berulang kali sejak awal Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa ia harus ada di dalam dunia menjalani jalan salib yang tidak boleh ia lawan, yang tidak boleh ia tinggalkan. Jalan salib adalah jalan ketaatan kepada Bapa di sorga. Sampai mati
di kayu salib. Jalan salib adalah jalan ketaatan untuk memperjuangkan cinta kasih bagi kehidupan, bagi umat manusia kepada dunia ini. Dan Tuhan Yesus harus menjalani itu sampai mati di Golgota. Dan ia tidak pernah boleh meninggalkan itu. Berulang-ulang Tuhan Yesus harus mengatakan bahwa karyanya harus dijalankan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dipindahkan. Berulang-ulang ia mengatakan, belum selesai. Nanti saatnya aku akan mengerjakan pekerjaan dan jalan hidup ini sampai dengan selesai di Bukit Golgota. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu berulang-ulang. Sampai kemudian kita bisa melihat dalam pasal 19 ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Ia mengatakan segala sesuatu sudah selesai. Dan ketika sudah selesai ia harus kembali kepada Bapa di sorga. Para murid sebenarnya sejak awal diajarkan untuk mengerti dan mendengarkan itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit dan kemudian akan kembali kepada Bapa yang di sorga, maka yang harus dilakukan oleh para murid adalah bukan sekedar mempertahankan sosok Yesus yang mungkin memang benar kita cintai, kita kasihi, kita ingin pertahankan, kita ingin bela. Tapi bukan itu yang justru menjadi pesan Paskah. Karena pesan Paskah adalah bahwa ketika Kristus sudah menunjukkan dan menjalankan jalan salib, jalan ketaatan dan jalan cinta kasih itu, sampai kemudian berakhir di Bukit Golgota. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, ia akan kembali kepada Bapa di sorga. Bukan untuk dipertahankan. Karena saat ini kemudian segala sesuatu berpindah kepada para murid. Para murid yang harus diutus untuk bekerja melanjutkan pekerjaan dan karya Kristus. Saudara-saudara, itu nampak di dalam Yohanes 20 tadi ayat 17 pada bagian yang akhir. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Aku akan kembali kepada Bapa di sorga. Tetapi di dalam ayat 17 sebelumnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah hal ini kepada mereka. Tugas Tuhan Yesus di dalam dunia sudah selesai. Dan bukan untuk dipertahankan berdasarkan apa yang kita mau. Tuhan akan kembali kepada Bapa di sorga. Tapi peristiwa Paskah sekarang berlanjut dengan bahwa para murid harus pergi, diutus oleh Kristus, menyampaikan kabar tentang Kristus, menyampaikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Kristus lakukan. Saudara-saudara, kita bisa melihat misalnya di dalam pasal 20 ayat 21b, kita tidak baca tadi tetapi saya akan bacakan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya. Injil Yohanes 20 ayat 21b. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, lalu Tuhan Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, ada banyak hal yang sama tersebar di dalam Injil Yohanes, kalimat yang sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus bangkit dan kembali kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus mengutus para murid, mengutus gereja, mengutus orang yang mengatakan dengan imannya bahwa kita percaya kepada Kristus. Kita diutus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, untuk melanjutkan karya Kristus, untuk menjalani jalan yang sama, jalan salib, jalan ketaatan kepada Bapa, jalan cinta kasih, untuk memperjuangkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kehidupan yang memuliakan Allah. Gereja tidak hanya diam, memegang Tuhan Yesus, mengucapkan kata-kata percaya tentang Tuhan Yesus. Gereja yang merayakan Paskah adalah gereja yang kemudian harus bergerak, melakukan kehendak Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 14
ayat 12. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam pengertian ini rasanya kita perlu melihat kembali tema kita. Menjadi yang dikasihi, menjadi murid yang dikasihi Tuhan, menjadi gereja yang dicintai oleh Kristus yang sudah bangkit itu. Kita harus mengatakan ini bukan dengan semangat dan pengertian bahwa saya mau dikasihi oleh Tuhan seperti apa yang saya mau. Tetapi kita harus mengatakan bahwa saya mau dikasihi oleh Tuhan karena saya mau mendengarkan Tuhan. Karena saya mau menaati Tuhan. Karena saya mau belajar terus-menerus kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Membiarkan karya Roh menguasai hidup kita. Sehingga kita menjadi gereja dan orang-orang Kristen yang siap diutus oleh Tuhan. Disitulah kita bisa mengatakan bahwa kita menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Paskah mestinya bukan hanya dirayakan dengan kegembiraan karena kita mendapatkan yang kita mau. Saya rasa tentu sekali lagi tidak salah kalau kita bersyukur dan bergembira karena kita mendapatkan keselamatan, karena kita bisa percaya kepada Kristus, karena kita mendapatkan anugerah dan mendapatkan cinta kasih dari Kristus yang sudah berjuang begitu rupa sampai dengan Bukit Golgota. Kita bersyukur karena kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi saudara-saudara, berita Paskah tidak berhenti hanya di situ. Berita Paskah ingin mengatakan bahwa kita sekarang harus berkarya. Gereja harus melakukan sesuatu. Gereja yang sudah menerima anugerah keselamatan adalah gereja yang harus terus-menerus mendengarkan Kristus. Gereja yang harus terus-menerus belajar kepada Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita betul-betul paham. Kita betul-betul mampu mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh gereja pada saat ini. Dan barangkali hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus perjuangkan pada waktu lalu adalah hal yang harus diterjemahkan dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus tidak persis sama dengan apa yang kita hadapi. Tetapi bagaimana cinta kasih yang sama seperti yang Kristus perjuangkan menjadi cinta kasih yang dibangun, yang diperjuangkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, gereja, kita semua, warga jemaat, anggota dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia dimanapun kita berada, tetapi juga barangkali seluruh anggota gereja dan simpatisan yang bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan ini, mencoba untuk berefleksi dan merenung di dalam kesempatan dan perayaan Paskah yang baik ini. Saudara-saudara, rasanya kita semua perlu sepakat bahwa menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan tidak diukur dari apakah kita secara militan mempertahankan Yesus, memperjuangkan Yesus, membela Tuhan Yesus dengan cara yang kita mau. Bukan sekedar itu. Kita tidak jadi murid Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan hanya karena kita mempertahankan segala sesuatu yang sudah ada. Sehingga kita menganggap bahwa itu tidak pernah boleh berubah. Tidak pernah boleh dikritik, tidak pernah boleh dievaluasi. Saya suka membawa refleksi ini ke dalam kehidupan menggereja kita. Dalam kehidupan gereja yang menjadi terorganisir, menjadi teratur, menjadi rapi dengan semua aturan, dengan semua kesepakatan. Yang mana semua itu bertujuan baik. Tetapi kita selalu harus ingat bahwa ukuran menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan bukan hanya sekedar mempertahankan apa yang sudah ada yang kita anggap lalu kita sedang mengasihi Tuhan. Karena barangkali di dalam rangka kita mengasihi Tuhan dan membiarkan diri kita dikasihi oleh Tuhan, kita justru harus selalu belajar untuk mengevaluasi, belajar untuk mengkritik, belajar untuk mengubah apa yang perlu diubah, belajar untuk menerjemahkan apakah semua tradisi, aturan dan kehidupan, bahkan kegiatan-kegiatan gereja yang kelihatannya baik,
itu sudah benar-benar menunjukkan cinta kasih. Benar-benar memperjuangkan cinta kasih. Menjadi murid yang dikasih oleh Tuhan adalah terus-menerus sadar bahwa tugas kita adalah bukan duduk nyaman untuk mempertahankan apa yang sudah kita dapat dan sudah ada. Tetapi menjadi gereja yang terus bergerak untuk belajar melakukan sesuatu dan menerjemahkan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena justru di dalam keadaan dan sikap seperti itu, kita sungguh-sungguh membiarkan kehendak Tuhan. Kita bukan hanya sekedar memegang Tuhan. Karena itu di dalam surat Korintus yang tadi kita baca, 1 Korintus 15, Paulus mengatakan bahwa tantangan terbesar kita sebagai orang-orang percaya adalah teguh berpegang pada Kristus. Yang seringkali terjadi adalah kita teguh berpegang pada apa yang kita kehendaki. Teguh berpegang kepada Kristus bukan mempertahankan Kristus berdasarkan apa yang kita mau. Tetapi mencoba untuk mengerti apa yang Tuhan harapkan. Dan kemudian kita upayakan dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus berkata bahwa dia terus bekerja keras. Meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Termasuk meyakinkan dirinya bahwa ia menjadi seseorang yang belajar dan beriman dengan cara yang benar. Teguh berpegang kepada Kristus dan bekerja keras mengupayakan kehendak Kristus adalah tanggung jawab murid Tuhan yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu barangkali kita harus menjadi gereja yang dinamis, yang aktif, yang kritis, yang terus berkembang. Kalau kita melihat diri kita menjadi gereja yang sama, yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, yang tidak punya pertanyaan apapun, yang tidak punya pergumulan apapun, kita menjadi gereja yang merasa bahwa semua dan segala sesuatu sudah beres dan sudah selesai. Barangkali kita perlu kembali bertanya, apakah memang kita sedang mengikuti kehendak Kristus, diutus ke dalam dunia untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup renungan ini dengan pergumulan yang barangkali sekarang masih kita hadapi. Pandemi nampaknya masih belum selesai. Kita masih berjuang untuk keadaan yang membaik. Kita masih berharap bahwa segala sesuatu mulai menjadi lebih terkendali dan teratur. Tetapi kita tahu bahwa pandemi ini masih belum selesai. Sudah berulang-ulang di dalam banyak webinar, di dalam banyak pembinaan dan khotbah. Kita semua sebagai gereja diingatkan bahwa di tengah pandemi ini gereja perlu memikirkan sesuatu yang baru. Menerjemahkan cinta kasih. Mencoba menjalani jalan ketaatan kepada Tuhan dengan cara yang relevan dengan keadaan. Bukan sekedar hanya melakukan hal yang lama dengan cara yang baru. Bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang biasa. Apalagi bukan sekedar soal mengeluh karena yang biasa tidak bisa kita lakukan. Ada banyak tantangan yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan menggereja kita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Menerjemahkan cinta kasih yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Saudara-saudara, salah satu pertanyaan yang banyak muncul dan menjadi bahan diskusi dan akhir-akhir ini juga menjadi fokus, yaitu bagaimana gereja memikirkan orang-orang yang barangkali agak tersisih di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi. Orang-orang yang mungkin tidak punya akses ke teknologi digital dengan mudah. Mereka yang mungkin tidak mempunyai kemampuan baik itu material maupun pengetahuan yang cukup sehingga ia bisa punya akses dengan baik kepada pelayanan-pelayanan digital yang marak dilakukan di mana-mana. Saudara-saudara, banyak orang mulai mencoba untuk mengingat bahwa ada di tengah-tengah situasi pandemi yang kelihatannya kita bisa atasi sedikit-sedikit. Pelayanan-pelayanan gereja yang mulai berjalan kembali dalam bentuk-bentuk yang baru. Tetapi ada sekian banyak orang-orang yang
tersisi, orang-orang yang tidak mendapatkan akses, yang tidak bisa punya akses, orang-orang yang mungkin menjadi sangat sendirian dan mungkin menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan pelayanan dengan cukup. Saudara-saudara, kesadaran seperti ini menurut saya adalah sebuah bentuk dari kesadaran bahwa gereja selalu harus membuka mata hati dan pikirannya untuk bisa menerjemahkan apa yang seharusnya dilakukan di tengah-tengah dunia. Karena itu beberapa orang, beberapa ahli, beberapa pemikiran, termasuk saya melakukan banyak sharing pada banyak kesempatan di dalam kelompok-kelompok, mencoba untuk mengatakan bahwa barangkali gereja saat ini bukan hanya sekedar mempertahankan Kristus dalam bentuk struktur gereja yang lama. Gereja organisasi dengan aturan dan kepemimpinan yang keras ya. Tetapi mungkin mulai mencoba untuk mendelegasikan tugas sekuat mungkin. Mempersiapkan sekuat mungkin orang-orang Kristen untuk bisa hidup menjadi gereja di dalam keluarga, di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam banyak kesempatan-kesempatan yang tidak selalu formal di gedung gereja, yang dalam beberapa kesempatan tidak selalu bisa digunakan lagi karena keterbatasan pandemi. Bagaimana keluarga-keluarga, suami, istri, anak itu menjadi gereja yang ramah, yang terbuka, yang hangat, yang menghadirkan pertumbuhan spiritualitas yang kuat bagi anggota keluarganya, bagi kakek nenek yang ada di rumah, bagi opa oma dan orang-orang yang mungkin terbatas karena tidak bisa melakukan banyak hal. Gereja mencoba untuk hadir menjadi gereja yang lebih sederhana di dalam bentuk yang baru, yang relevan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini membutuhkan kreativitas dan aktivitas yang kuat untuk mencoba menerjemahkan cinta kasih di dalam rumah sebagai gereja, di dalam keluarga-keluarga yang menjadi gereja, yang tidak mengabaikan orang-orang tua, yang tidak mengabaikan anak-anak kecil, yang tidak mengabaikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin saat ini ada di dalam keadaan sangat rentan karena penyakit, karena keadaan fisik yang terbatas. Apakah kita mampu mencoba untuk hadir sebagai gereja yang menerjemahkan dengan sungguh-sungguh semangat dan berita Paskah untuk menghadirkan semangat agar orang-orang merasakan dan mensyukuri kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak lagi hal yang bisa kita daftarkan untuk kemudian kita coba evaluasi, pikirkan, terjemahkan sebagai bentuk dari bagaimana kita diutus oleh Kristus, menyatakan diri bersedia untuk diutus oleh Kristus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, menjalani jalan salib, menaati Bapa dan Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, menghadirkan jalan cinta kasih di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Saudara-saudara, ketika kita memperjuangkan itu, disitulah kita belajar menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita mensyukuri kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan kembali kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, selamat Paskah. Selamat diutus oleh Kristus. Selamat memperjuangkan jalan salib, ketaatan dan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat terus menjadi gereja yang belajar dan menerjemahkan pekerjaan-pekerjaan Kristus itu dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Di atas bukit Golgota
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan kita datang kepadanya di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan, keselamatan, pencerahan, pemulihan, semua berkat yang Dikau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah semua berkat istimewa itu selalu kami hayati dan alami dalam keseharian kami, dimanapun kami berada. Apalagi ketika perjalanan yang sulit, berat semakin menindih, seperti saat ini dalam masa pandemi. Kami sangat membutuhkan kuasa, pencerahan dan pemulihan dari Kristus yang telah bangkit. Bapa, kami mengingat kepada mereka yang sedang dalam pergumulan di masa pandemi ini, baik yang sakit ataupun terkena dampak yang merugikan. Mohon Allah Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka. Kiranya pelukan kasih Bapa Surgawi yang menenteramkan, menyembuhkan, memulihkan umat, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kami. Berkatilah para pemimpin kami, ya Tuhan, mereka yang memberikan hati dan dirinya mengabdi bagi bangsa dan tanah air tercinta ini. Kepada mereka tambahkanlah hikmat dan kekuatan, dan muliakanlah dirimu, ya Bapa, di negeri ini. Demikianlah kami berdoa, kami memohonnya hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Mari kita angkat pujian, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasih-Mu sungguh besar bagi kami semua. Engkau memberikan kemenangan, Engkau menyatakan kemuliaan bagi kami semua. Tak ada yang bisa menahan diri kami untuk menyatakan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan yang kami bawa menjadi berkat bagi setiap orang dan menjadi alat untuk menyatakan pemulihan dari Kristus bagi dunia yang saat ini tengah berziarah untuk keluar dari kegelapan dan kekelaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaharuan. Sebab kebangkitannya memulihkan kita semuanya. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar.
jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.